Pendidikan tinggi adalah pilar utama dalam pembangunan bangsa. Di balik setiap ruang kelas, dalam lembaran buku yang dibaca, dan dalam setiap diskusi akademik, tersimpan harapan akan masa depan yang lebih baik. Perguruan tinggi bukan hanya tempat untuk menimba ilmu, tetapi juga sebagai pusat riset dan inovasi yang berkontribusi bagi kemajuan negara. Namun, hal ini kini menjadi tantangan besar. Kebijakan efisiensi anggaran memicu kekhawatiran di kalangan akademisi dan mahasiswa. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan besar. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana dampaknya terhadap dosen, mahasiswa, serta kualitas pendidikan di Universitas Negeri Makassar? 2025, Prabowo meminta jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk menghemat anggaran. Efisiensi anggaran saat ini sudah berada di jalur yang tepat untuk kepentingan rakyat. Agar uang kuliah tunggal atau UKT tidak naik, imbas dari efisiensi anggaran di Kementerian Dikti Saintek. Efisiensi sebesar 306,69 triliun rupiah. Gak apa-apa. Kita mau adakan perbaikan, ya biasanya dilawan oleh mereka-mereka yang tidak suka kebaikan. Tapi kita akan berhasil karena kita berada di pihak yang benar. Kita membela rakyat banyak. Pada awal tahun 2025, pemerintah Indonesia mengumumkan kebijakan efisiensi anggaran negara sebagai bagian dari upaya pengelolaan keuangan yang lebih efektif. Efisiensi ini dilakukan dengan memangkas anggaran beberapa instansi dan biaya program tertentu, dengan tujuan mengalokasikan dana ke program prioritas. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis yang menjadi unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemangkasan anggaran perguruan tinggi berdampak pada operasional kampus, kualitas pengajaran, riset, serta kesejahteraan dosen. Pemotongan insentif pada penelitian beresiko menurunkan motivasi dosen dalam menghasilkan penelitian yang berkualitas. Efisiensi anggaran ini berdampak pada seluruh sistem pendidikan tinggi kita. Pertama dari sisi dari sisi pengajaran pendidikannya, ya tentu itu akan memiliki dampak, tapi yang terasa banyak itu di penelitian. Anggaran-anggaran penelitian ini menjadi berkurang sehingga standar-standar kualitas kita juga menurun. Ya, demikian pula di dalam pengabdian masyarakat. Ya, di beberapa tempat di perguruan tinggi yang saya tahu itu mereka belum mampu menurunkan mahasiswanya untuk ber-KKN karena pembatasan biaya untuk itu. Kalau riset itu masih bisa sedikit disiasati, tapi kalau pengabdian masyarakat karena itu berkaitan dengan jumlah banyak orang, nah ini akan sangat berdampak sehingga ini akan sedikit banyak mempengaruhi tingkat percepatan penyelesaian studi. Pembangunan infrastruktur kampus misalnya, yang seharusnya itu sudah mulai jalan untuk memenuhi kebutuhan kampus, itu menjadi terhambat karena adanya blocking anggaran atau efisiensi anggaran. Ini memperlambat irama pencapaian mutu dan pemerataan pendidikan kita. Sedang berlangsung Indonesia Gelap Universitas Berikut berita. Merespon kondisi ini,
mahasiswa tidak tinggal diam. Mereka turun ke jalan, menggelar aksi demonstrasi untuk menyuarakan penolakan terhadap pemangkasan anggaran pendidikan. Dengan penuh semangat, mereka menggemakan seruan meminta pembenahan dan menuntut transparansi dari pemerintah serta pihak kampus terkait kebijakan ini. Di berbagai titik aksi, spanduk dan poster bertuliskan tuntutan mahasiswa berkibar, sementara orasi dari berbagai perwakilan organisasi mahasiswa menggema dengan lantang. Mereka menegaskan bahwa pendidikan adalah hak yang harus dijaga dan efisiensi anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengorbankan masa depan akademik generasi mendatang. Di Universitas Negeri Makassar, dampak dari kebijakan efisiensi anggaran sudah terasa begitu nyata. Pemangkasan memaksa kampus untuk berhemat, mengurangi fasilitas, membatasi kegiatan, serta menunda proyek pembangunan. Salah satu dampak paling nyata adalah keterbatasan dalam operasional kampus. Pemotongan anggaran menyebabkan pengurangan fasilitas seperti listrik, air, dan layanan kebersihan. Kondisi ini tidak hanya menghambat aktivitas akademik, tetapi juga menimbulkan ketidaknyamanan bagi mahasiswa dan tenaga pendidik. Mahasiswa sering mengeluhkan keterbatasan ruangan kuliah, AC, dan lift yang tidak berfungsi optimal, serta minimnya akses terhadap fasilitas penunjang akademik. Sebelumnya, Universitas Negeri Makassar telah mengeluarkan surat edaran mengenai efisiensi anggaran yang meliputi kebijakan pengurangan penggunaan lift. Penggunaan lampu dalam ruangan maksimal 30%, penggunaan AC dalam ruangan maksimal 30%. Ruangan yang tidak difungsikan atau tidak digunakan dinonaktifkan arus listriknya. Peralatan elektronik diatur secara efisien penggunaannya serta meminimalisir penggunaan air. Pembangunan gedung di Universitas Negeri Makassar juga terdampak akibat efisiensi anggaran. Proyek mangkrak di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Pasca Sarjana yang semula diprioritaskan kini kembali tertunda. Rektor UNM Kartajayadi mengonfirmasi hal ini akibat dari kebijakan penghematan. Sangat berdampak terhadap operasional, ya, sangat berdampak. Beberapa perguruan tinggi itu malah sudah menyatakan menyerah. Ada perguruan tinggi yang saya tahu di Sulawesi Selatan ini, anggarannya 3, sekian miliar, terpotong 3 miliar. Itu betul-betul bikin stres itu pengelola, ya. Nah, diharapkan berjalan kalau normal bisa hidup dalam setahun itu. Nah, dengan pemotongan tersebut paling dia bisa bertahan 1-2 bulan. Universitas Negeri Makassar merespon efisiensi anggaran dengan memangkas dana beberapa program dan menunda sementara program lain yang tak bisa dikurangi demi menjaga operasional kampus. Sudah pasti dilakukan penyesuaian anggaran, ya. Itu sudah pasti. Yang makanya kita harus menilai dulu ini sangat dibutuhkan, ini sangat vital, yang harus berjalan dan ini masih bisa ditahan nanti di akhir tahun atau 6 bulan ke depan. Tadinya kita, contohnya saja, tadinya kita memprogram misalnya 10 kegiatan dengan anggaran 100. Nah, kalau kegiatannya tetap 10, anggarannya dipotong jadi 50, tentu kita harus melakukan langkah-langkah menyesuaikan dengan anggaran yang kita dialokasikan, ya, di efisiensi misalnya gitu. Jadi semua kita hitung ulang lagi program-program yang sudah direncanakan. Universitas Negeri Makassar terus memperjuangkan kegiatan akademik walau dihimpit pemangkasan anggaran. Keterbatasan fasilitas dan program tak menyurutkan semangat sivitas akademika, membuktikan bahwa pendidikan adalah perjuangan yang tak kenal menyerah.